sebagai investasi tabungan. Memang untuk kebutuhan keluarga alhamdulillah bisa tercukupi ke keseharian. Awalnya memang untuk mencari kerjaan sulit waktu lockdown itu. Jadi untuk kambing ini alhamdulillah, jadi perjalanan jual beli kambing sama breeding ini kita tabung karena memang belum punya rumah. Kita pertama ketika punya lebihan kita belikan pasir sama bata sama genting, itu kita titipkan sama saudara atau teman kita yang masih bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warso Hidayatullah, alamat di Desa Rejo Agung, lebih dekat di Kecamatan Trimurjo. Alamat lebih tepatnya itu di Dusun Kalangan 1. Ini kemakan ini sehari-harinya kambing di sini ya. Jadi banyak yang nanam singkong. Jadi hampir tiap harinya daun singkong. Cuma kita seling juga dengan rumput liar. Artinya kita cari di sawah sama di ladang. Itu salah satu makanan utama. Jadi bisa kayak gini memang sudah terbiasa. Jadi memang ada ya kambing itu yang tidak terbiasa makan rumput yang basah, karena memang dari awal belum dibiasakan. Tapi ketika sudah dibiasakan, sudah bisa menetralisir lah untuk racun-racunnya. Sebenarnya ada tingkat racunnya, ada embun, ada mungkin getah. Cuma karena sudah terbiasa, mungkin sudah bisa menetralisir karena kebiasaan tersebut. Tapi kalau memang kambingnya sudah memang tidak terbiasa, kita lakukan kebiasaan itu pelan-pelan dari rumput yang sudah dijemur atau memang silase atau rumput-rumput ketika kita ngarit yang embunnya sudah hilang. Itu untuk meminimalisir keracunan. Ya alhamdulillah, waktu itu karena awal mula sebenarnya untuk kambing untuk ternak kambing itu dulu hanya sebagai sampingan untuk investasi. Tapi ketika itu ada musim corona atau ada lockdown lah, bahwasanya kita nggak bisa keluar kemana-mana, saya punya inisiatif. Saya sudah breeding udah lama, terus sambil jual beli, dan kambing ini tak rasa sebagai investasi tabungan. Memang untuk kebutuhan keluarga alhamdulillah bisa tercukupi ke keseharian. Awalnya memang untuk mencari kerjaan sulit waktu lockdown itu. Jadi untuk kambing ini alhamdulillah, jadi perjalanan jual beli kambing sama breeding ini kita tabung karena memang belum punya rumah. Kita pertama ketika punya lebihan kita belikan pasir sama bata sama genting, itu kita titipkan sama saudara atau teman kita yang masih bangun. Jadi itu memang kita sedikit-sedikit kita titipkan, dan alhamdulillah juga karena memang kita masih nabung, sebidang tanah kita bisa beli. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan ya lantaran kita ikhtiar telaten ya kita tabung. Jadi jangan ya memang sulit melihara kambing, ada nyawanya, ada badan yang harus diurus. Cuma satu lagi, kalau kita memang telaten sama usahanya, memang ada usaha, ya insya Allah terkumpul. Kalau untuk support keluarga, awal mula memang belum didukung, karena mungkin hitung-hitungannya lulus kuliah kok malah jualan kambing, apa nggak kerja di kantoran aja atau
gimana gitu, mungkin karyawan pabrik atau sebagainya. Tapi tak pikir-pikir, ketika sambil breeding, sambil jualan kambing, banyak waktu luang yang kita dapatkan. Jadi kalau ukur jadi pabrik kan satu harian full waktu itu khusus di pabrik. Tapi kalau kita sambil usaha, kita breeding, ukur waktunya itu kita bisa silaturahmi atau kita gunakan yang lainnya. Jadi usaha ini ya untuk keluarga sangat mensupport karena banyak waktu keluarga yang didapatkan. Kalau memang gini, kita belum punya kambing, kita bisa minta gaduh atau bagi hasil dengan saudara atau memang ada teman lah yang sekiranya memang bisa bagi hasil. Kita bagi hasil dulu, syukur-syukur kita hasil dari bagi hasil itu kita tabung. Nah, memang ada kendala, mungkin waktu kita ngarit. Cuma kita ngarit sudah tidak jadi masalah karena alternatif pakan sudah banyak. Onggo, sulaso, sama sentrat itu sudah menjadi alternatif pakan. Terus untuk modal, kalau kita belum punya modal, kita bisa bagi hasil. Kalau misalkan kita tidak bisa, kita sudah punya modal tapi kita tidak bisa merawat, kita bisa gaduhan di tempat saudara atau teman yang memang di situ ada breeding. Nah, di situ ada investasi yang mungkin tidak kita tidak lakukan tiap harinya, tapi di satu sisi ada investasi yang memang kita ada, mulai dari menabung dipilihkan kambing. Tapi syukur-syukur kita pelihara sendiri, kita bisa kelola breedingan atau fattening, kita bisa jual sendiri. Itu tidak kerasa, tahu-tahu sudah dapat bagian, karena memang sudah banyak yang terjadi sih, sebenarnya banyak yang hasil, karena tahu-tahu dari yang dititipkan 10 5 bulan ke depan, tahu-tahunya udah dapat hasil 2-3 ekor tanpa kita ikut terjun ngurusi kambing itu, tapi kita udah dapat bagian. Jadi kita tinggal kalau tidak punya tidak punya modal itu bagi hasil. Kalau kita punya modal, apalagi punya modal ya, banyak peluang lagi. Sebenarnya bisa ketemu, ketemunya gini, kalau dia di jumlah yang banyak, kita bisa apa-apa beli. Tapi kalau untuk masih sedikit, diusahakan pakan itu bisa kita cari sendiri, yang bisa kita dapatkan di ladang, atau memang kayak onggo itu kan sebenarnya masih murah sebenarnya. Dia ketika kita beli itu untuk jangka panjangnya masih lama. Jadi untuk 1 ton aja itu, kalau kambing 5 itu 1 bulan aja nggak habis. Itu 1 ton itu kan kitaran masih berapa ratus lah, itu tidak habis kalau untuk kambing 5 ekor. Jadi kalau pakan alternatif nggak jadi kendala. Kalau hitung temu atau tidak temunya, kalau syukur ya kan, kalau kambingnya banyak pakannya banyak, kalau kambingnya dikit pasti pakannya dikit. Syukur-syukur kalau kambingnya banyak pasti ketemu. Dengan jual cempe kita bisa untuk beli pakan, atau memang ada lain yang bisa untuk beli pakan. Cuma jangan berpikiran beli terus. Kalau bisa bagaimana bisa menghemat pakan dengan perawatan yang bagus. Kadang ada yang memang pakannya beli semua tapi perawatannya nggak bagus, akhirnya kambingnya jelek-jelek, itu bisa merugikan. Jadi kalau perawatannya itu bagus, maksimal, itu pasti bisa untuk memulihkan. Kalau kohe ya pasti, karena mulai dari kambing itu ya dari kohenya dapat untuk bisa pupuk, bisa kita jual. Apalagi untuk sekarang itu kan penanam bunga, terus pertanian, itu kita membutuhkan pupuk organik. Itu kohenya dapat, susunya kalau kita mau fokus kambing susu perah,
susu perah kita bisa jual, itu bisa kita dapatkan. Selain tempe yang dihasilkan itu susunya bisa, belum lagi anakannya untuk kelas berdaging atau indukan. Sebenarnya dari mulai ada kambing sebenarnya itu sudah banyak manfaatnya. Jadi di masyarakat pun sekarang kelas akikah mayoritas ketika memang syukuran diakikahkan, karena mungkin alhamdulillah lah mulai ada kesadaran masyarakat bahwasanya akikah ya bentuk syukur kita atas kelahiran putranya. Nggak pernah putus, mulai untuk mau breeding sudah banyak yang mau breeding, untuk akikah atau potongan sudah banyak yang motong. Jadi udah tidak kelas menengah ke atas lagi. Jadi kambing itu harga jualnya bagus, perawatannya mudah. Dengan perawatan yang mudah, semua bisa kejangkau. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.